warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kanggo ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat min masyriqil maghrib barya wa bahriya. Khususon abana wa ummahatana wa jaddadana wa jaddatana wa masyayikhina wa masyayikhina wa satidatana wa satidatana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi yazibil ba'sa ishfi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadir. Juga kita doakan
saudara kita mukminin mukminat, muslimin muslimat yang sedang berjuang berjihad fisabilillah. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Ya Allah, a'izzul Islam, tinggikanlah Islam, muliakanlah Islam, wal muslimin, dan orang-orang muslim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rizki, berkah usia, berkah usaha, berkah rumah tangga, berkah keluarga, berkah anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanus sholati, rukun-rukun salat. Arkanus sholati, rukun-rukun salat, sab'ata asyara, 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Asani, kedua, takbiratul ihrami, takbiratul ihram. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Al-khamisu, kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam ruku'. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, yang kedelapan, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. At-tasi'u, 9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, ke-10, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam sujud. Al-hadi asyara, ke-11, al-julusu, duduk, baina sajdataini, antara 2 sujud. As-sani asyara, ke-12, at-tumaninatu fihi, tumaninah ditumaninah dalam sujud, dalam duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyara, ke-13, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, 14, al-qu'udu fihi, duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, ke-15, as-salatu ala nabi, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, pada duduk tasyahud akhir. As-sadisa asyara, ke-16, assalamu awai salam. As-sabi'a asyara, 17, at-tartibu, tartib. Nah, ini Pak, rukun-rukun salat. Kita lanjutkan bahasannya, syarahnya sekarang, bahasan yang keempat. Ar-rabi'u, rukun salat keempat, qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Membaca surat al-fatihah ini bagian daripada rukun salat. Nah, di sini Pak, dijajal tartil kita dituntut oleh syariat harus benar di dalam membaca surat al-fatihah. Memang harus tartil.
Kalau tidak tartil, ya tentu mungkin kembali besar kecilnya pahala membaca Al-Fatihah tergantung tinggi tidaknya keilmuan kita terhadap surat Al-Fatihah tersebut. Memang ya harus fasih, makhorijul huruf pun juga yang dikeluarkan harus memang benar-benar makhrajnya, panjang pendeknya, kena tartil di dalam membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hifdon. Pertama bisa membaca surat Al-Fatihah ini hifdon dengan cara dihafalkan. Ya, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat pertama caranya dengan dihafalkan. Insya Allah kita hafalkan Pak ya. Insya Allah. Nah, bagaimana kalau tidak hafal? Au talqinan, atau dengan talqin, dituntun boleh. Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat dituntun. Siapa yang menuntun? Orang lain. Nah, atau ya dituntun membaca surat Al-Fatihahnya. Kalau tidak hafal boleh dituntun. Gitu ya. Au nadron bil mushaf, atau membaca Al-Fatihah ini nadron bil mushaf boleh, sambil melihat apa? Mushaf boleh. Gitu. Jadi kalau tidak hafal dituntun saja. Kalau tidak bisa dituntun dibaca, boleh buka mushaf. Gitu. Au nahu dzalika, atau selain dari yang tiga itu. Walau biwasitati sirojin liman fi dzulmatin, atau membaca Al-Fatihah ini bagi orang yang sholatnya di tempat gelap, biwasitati siroj, dengan pelantara apa? Lampu. Ya mungkin kalau zaman sekarang Pak, ya lampu mungkin nggak usah memerlukan seperti zaman tahun 80-an dengan dengan cempor mungkin ya. Kalau sekarang gitu. Jadi boleh kaitannya dengan melalui lampu. Jika sholat dilaksanakan di tempat yang gelap, tidak hafal, pakai lampu boleh. Artinya pakai lampu ini menyinari mushaf agar kelihatan bacaan surat Al-Fatihah. Boleh. Watajibu fi kulli raq'atin, wajibnya membaca surat Al-Fatihah ini fi kulli raq'atin, dalam setiap rakaat. Jadi jika jumlah rakaat salat itu 3 rakaat, maka yang 3 rakaat itu mesti membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau rakaat pertama membaca, rakaat kedua tidak membaca, dan rakaat ketiga membaca? Batal salatnya, Pak. Karena kenapa? Rukun salatnya tertinggal. Gitu. Sawa'us salat as-sirriyah wal jahriyah. Apakah salat itu yang sir? Artinya membaca Al-Fatihahnya dibaca dengan pelan. Jadi sir itu bukan tersembunyi. Al-Fatihah dibaca dengan pelan, itu sir. Contoh zuhur, mungkin ya asar, itu yang sir. Atau al-jahriyah, atau membaca surat Al-Fatihah itu dilafalkan, diucapkan dengan secara jahar. Artinya apa? Dikeraskan. Itu Pak ya. Jadi sir itu melafalkan Al-Fatihah tapi dengan secara pelan-pelan. Gitu. Itu sir. Wasawa'us shalat wasawa'ul imam wal ma'mum wal munfarid. Yang membaca Al-Fatihah itu apakah dia seorang imam? Kalau dia menjadi imam. Wal ma'mum, juga makmum harus membaca Al-Fatihah. Wal munfarid, juga sholat yang dilaksanakan dengan sendiri. Imam, kalau dia menjadi imam,
wajib membaca Al-Fatihah. Wal makmum pun wajib membaca surat Al-Fatihah. Wal munfarid tentu apalagi membaca Al-Fatihah gitu ya di dalam salat sendiri. Li khabaris sahihain sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak jelas hadisnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, muttafaqain, Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. La sholata, tidak salat, liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah. Berarti mutlak Pak. Surat Al-Fatihah ini menjadi rukun keempat. Gitu ya. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, bi Fatihatil Kitab, la sholata, berarti dia tidak sholat. Jadi kewajiban membaca surat Al-Fatihah ini di dalam setiap bilangan rokaat. Baik itu imam, munfarid, ataupun makmum. Boleh membaca Al-Fatihah satu dengan cara dihafal. Insya Allah itu yang paling mudah Pak bagi kita. Karena kenapa? Akan memudahkan kita di dalam Di dalam sholat. Jika memang dibanding harus membaca Al-Fatihah sambil membawa mushaf gitu Pak ya. Meskipun bagaimana kalau sudah hafal, apakah boleh membaca dengan mushaf Pak? Seyogyanya hifdon saja Pak. Ya, khusus dengan Al-Fatihah. Berbeda dengan membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Itu beda bahasan nanti. Beda bahasan. Itu nanti masuknya kepada sunat hayat Pak ya. Jadi bukan termasuk rukun salat nanti. Yang penting rukunnya saja dulu. Qala Al-Baghawi bil Misbah, Syekh Al-Baghawi di dalam kitab Al-Masabih, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan, barang siapa yang salatan satu salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, tidak membaca di dalam salat itu adalah ummul Quran, fahiya khuddajun. Khuddaj ini ghairu tamam. Khuddaj tidak sempurna, salasan. Dalam riwayat hadis ini khuddaj 3 kali begitu Pak. Maksud khuddaj salasan itu adalah tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Baik imam, makmum, atau munfarid. Jika tidak dibacakan dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah, khuddaj, tidak sempurna. Ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan li Abi Hurairah, kepada Abi Hurairah, inna nakunu wara al-imam, bagaimana saya membaca surat Al-Fatihah sedangkan posisi saya adalah di belakang imam. Berarti dia dalam kondisi apa? Makmum, salat berjamaah. Bagaimana saya membaca surat Al-Fatihah begitu Pak? Yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini dikatakan faqal, maka dikatakan iqra biha fi nafsik, baca oleh dirimu. Jadi tetap posisi surat Al-Fatihah meskipun kita sebagai seorang makmum, kata Nabi, iqra fi nafsik, baca dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam nafasmu. Jadi kewajiban makmum sama, tetap membaca surat Al-Fatihah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain. Ini hadisnya Pak. Aku
telah membagi sholat, kata Allah, baini antaraku wa baina abdi, dan antara hambaku nisbain menjadi 2 bagian, kata Allah. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku akan aku kabulkan masalah, perkara yang ia mohon, perkara yang ia pinta. Fa idza qala al abdu, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah gitu Pak, baca Al-Fatihah. Jadi jangan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, lepas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Pak? Jadi jangan alhamdulillah, jangan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya itu ditalaki oleh guru seperti begitu Pak. Jadi jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kenapa? Kalimatan fa kalimatan, satu kalimat, biar maknanya jelas antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Karena nanti hukumnya haram jika mengulang satu kalimat bacaan diambil dari tengah-tengah kalimat tersebut, akan berubah maknanya. Jika robah maknanya tentu batal sholatnya. Contoh, wabil akhirah rotihum yukinun, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Awas hati-hati kalau narik nafas kemudian diambil dari satu kalimat membaca Al-Quran, itu akan berubah makna Pak. Kan wabil akhirah rotihum yukinun, maknanya di dalam Al-Quran ada roti. Atau dulu Pak, kalau menghafalkan lagi anak-anak, saya ingat juga guru saya nih, ya yang lain agak salah juga nih. Karena di dalam membaca surat Al-Lahab Pak, ada tabat yada naronda talahab rongda rongda rongda, kan suka ngapalin begitu Pak ya, rongda rongda, padahal jangan rongda, narongda talahab. Sehingga diawali kalau mengulang itu rongda talahabi wa mro'atuhu, lepas Pak. Kan itu di dalam membaca surat Al-Fatihah. Sama halnya di dalam membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jelas kalimat alhamdunya, jelas kalimat lillahinya, rabbil alamin tentu rabbil di sana alif lam koma komariah. Bisa dipahami Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu talaki dari guru seperti itu. Iya. Ya begitu. Hah? Bukan berarti tidak boleh ya. Ketartilan, kepasihan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain harus makna terpisah sehingga menjadi kumulatif. Sehingga menjadi makna yang memang sungguh begini Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin, lepat Pak. Contoh enggak kuat gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul salah Pak? Salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu Pak. Ya, jadi per kalimat. Ya, kalaupun mau napas tadi Pak, jangan sampai mengambil napas di tengah-tengah kalimat. Contoh begini. Alhamdulillahi rabbil alam, itu lepas Pak. Kalaupun mau ya nggak kuat, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Kalau nggak kuat karena sesek napas, boleh Pak. Alhamdulillahi boleh yang sesek napas mah, tidak menjadi masalah, sesuai kemampuannya saja.
bagi mereka yang sesak napas di dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah itu Pak. Nah, pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alamin Pak ya, harus ain. Ain. Rabbil alamin. Atau kade kalau ada orang Jawa ainnya jadi nga. Rabbil ngalamin. Ngalamin apa? Rabbil ngalamin. Orang Jawa biasanya ain jadi nga gitu ya. Ada enggak? Nah, itu. Nah, itu. Jadi kalau sholat sendiri itu ketartilan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, oke Pak Sarang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sarang. Nah, begitu Pak seyogianya Bapak membaca Al-Fatihah. Itu ya. Qala Allahu. Nah, jika seorang hamba mengatakan tadi Pak kalimat alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu, Allah berfirman, hamadani abdi, telah memujiku hambaku. Jadi ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, Allah hamadani, telah memujiku abdi hambaku. Nah, itu. Jadi untuk Allah. Ayat yang pertama untuk siapa Pak? Allah. Wa idza qala, jika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ha, jelas Pak ya? Ar-Rahmanir Rahim. Awas haknya jangan berubah jadi kho. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kade, karena akan berubah artinya Pak. Kalau berubah menjadi kho, harus ha. Ar-Rahmanir Rahim. Rohnya tafhim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allahu asaniya alayya abdi. Asnaya alayya abdi, telah memujaku kepadaku hambaku. Jadi ayat yang kedua juga sama, ini untuk siapa Pak? Allah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Begitu Pak ya? Jangan maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah itu ketartilannya. Maliki yaumiddin. Qala, berfirman Allah, majadani abdi. Nah, sama, majadani abdi, telah mengagungkanku abdi hambaku. Nah, jadi alhamdulillah ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat ketiga, ini semuanya untuk siapa Pak? Allah. Telah memujiku hambaku, telah memujaku hambaku, telah mengagungkanku hambaku. 3 ayat ini untuk siapa? Allah. Wa idza qala, jika seorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya ada tasdid Pak ya, harus ditekan. Jadi jangan sampai begini. Iya akan berubah makna. Kalau iya tanpa tasdid artinya menjauh. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau iya artinya itu sudah berubah, artinya jadi menjauh. Kalau iya hanya kepadamu. Nah, memang betul-betul harus fasih juga Pak Al-Fatihah ini. Jadi kalau tidak fasih tartib, contoh tadi Pak yang seharusnya ditekan, itu kemudian tidak ditekan, itu akan berubah artinya. Maka di dalam ilmu tajwid itu adalah nun jali Pak, adalah nun khofi. Lahnun jali itu kesalahan yang fatal, yaitu tadi Pak yang seharusnya ada tasdid kemudian dihilangkan tasdidnya, itulah nun jali.
yang seharusnya ha menjadi kho, yang seharusnya ain menjadi alif. Itulah nun jali, itulah nan fatal. Apa kesalahan yang fatal? Tentu harus dihindari kesalahan yang fatal ini. Karena kenapa? Merubah makna. Itu. Adalah nun khopi, lah nun opi itu adalah kesalahan yang tersembunyi, yang seharusnya pendek dipanjangkan, yang seharusnya panjang dipendekkan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kan itulah nun khopi Pak. Tetap itu kesalahan. Jadi tidak boleh alhamdulillahi, kan kayak enak Pak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul tidak Pak? Nah, lepat. Nah, itulah nun khofi. Sama itu juga kesalahan tentu di dalam membaca surat Al-Fatihah. Harus setartil mungkin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sarang Pak. Iyyaka na'budu. Coba gitu Pak. Wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Gitu Pak ya. Tapi bagusnya memang ya seperti begitulah, infisal, ketartilan itu dipisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga tidak menjadi seperti satu kalimat. Tapi kalau yang sudah mufham tartilnya, memang benar-benar tartil dan tidak menyalahi akan makna, ya tentu tidak menjadi masalah. Itu Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kagok Pak ya, karena kita biasa disatukan. Sebetulnya kalau kelihatan mutlak memang harus seperti begitu. Yang penting tadi Pak, lah nun jalinya saja. Ya, lah nun jali itu kesalahan yang fatal tidak berubah. Ya, kalau kaitannya dengan lah nun khofi, kesalahan yang memang khofi tersembunyi, menurut sebagian tidak mengapa. Contoh seperti tadi Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebetulnya tidak mengapa. Tapi jika seseorang mengatakan iyyaka na'budu, nah itu lah nun jali Pak. Itu mutlak. Salah membaca Al-Fatihahnya. Karena merubah kepada apa Pak? Makna. Ya, nah itu. Jadi hilang tasdid saja. Sudah berubah artinya. Yang seharusnya iyyaka hanya kepadamu, maka jika dirubah tasdidnya hilang menjadi iyyaka, jadi jauhilah. Menjauhlah darimu. Nah, itu Pak yang menjadi masalah. Ya tentu kalau kita ketartilan seperti begitu seyogianya. Apalagi kalau apa Pak? Kalau sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak dah sebetulnya Pak. Masalah kebiasaan jadi. Masalahnya kebiasaan anak orang sholat rusuh, eta hungkul jadi masalah nama. Jadi we nu rusuh teh kabawa biasa dina sholat, komo naik angkat-angkatan. Karena kenapa? Belum bisa tartil kita di dalam sholat. Ya intinya mah kebiasaan rusuh jadi gancang maca Fatihah teh. Jadi benar weh nyate naon-naon. Betul tidak Pak? Kebiasaan anak rusuh. Seharusnya begitu. Ya. Ya.
makanya ya memang itu sih sebetulnya jadi musibah juga. Jadi memang ya DKM harus benar-benar mengangkat seorang menjadi imam sholat. Iya, ujian harus benar-benar gitu. Karena kenapa? Di dalam kitab Fathul Qorib nanti Pak akan dibahas, tidak sah bagi yang tartil bermakmum kepada yang ummi. Yang tartil itu yang, ya makanya kemarin ada yang mengatakan mufarokoh. Ya karena kenapa? Memang sah Pak. Karena kenapa? Ya kita bermakmum kepada yang cacat. Ya yang makmum ke bawah cacat. Ya cacat bacaan. Kalau cacat bacaannya cacat juga sholatnya Pak. Memang berat. Jika memang di belakangnya ada yang tartil bacaannya. Kalau yang tidak tartil mah ya sederajat dengan ilmunya tidak menjadi masalah. Kalau lebih bawah dari derajat ilmu imam itu tidak menjadi masalah. Cuma yang jadi masalah itu jika ada di belakangnya yang tartil, lebih tartil dibanding dia itu. Nanti akan dibahas dalam kitab Fathul Qorib. Jadi al-qari dengan yang ummi. Ya, itu jadi memang cacat. Gitu. Nah itu kaitannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Imam didorong-dorong gitu. Makanya di dalam satu masjid itu satu kedah aya imam matu. Jadi imam matu teh kadang-kadang jelas imam teh eta we. Tentu matuh ini satu matuh dengan keilmuan. Gitu. Itu kalau tidak kemudian ada badal 1, kemudian badal 2. Jika tidak ada yang pokok ya silahkan badal 1 naik. Karena kan sifatnya manusia apa ya, kadang-kadang ada datang ke masjid ataupun tidak jika ada halangan. Langsung yang naik itu adalah badal 1. Tidak ada badal 1 yang pokok tidak ada naik badal 2. Tak baru upami tidak ada badal 2 badal dilu nampak pas sorong-sorong nanti sehingga menganggap dirinya lemah. Jadi ulah ieu mah badal 1 teu aya, badal 2 padorong-dorong gitu. Gitu. Nah itu Pak tidak menjadi masalah. Ya. Sebetulnya mah tadi Pak kita mengikuti yang cacat di dalam sholat itu. Makanya berat sebetulnya mah jadi seorang imam itu kalau merasa diri memang tidak tartil dalam baca tekenging maksakan diri. Jadi sebetulnya pribadinya itu yang harus tahu gitu. Jangan memaksakan diri saya harus menjadi imam. Iya seperti mampu jangan sebetulnya mah. Ya mentang-mentang kolot gitunya. Jangan sebetulnya. Karena kenapa? Masalahnya kasihan lah. Siapa? Kalau ada yang qori gitu ya. Terkecuali kalau tidak ada yang qori ya sah saja tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Sebanding dengan ukuran keilmuannya. Gitu. Jadi jangan sampai Pak di satu masjid itu Pak hoyong-hoyong jantan Pak. Jantan imam. Alhamdulillah Pak ya. Nah, gitu. Ada Pak terjadi memang Pak hoyong-hoyong jantan imam sholat. Padahal bacaan anak masih kena lepas. Menurut sudah sampaikan. Nah, jika seseorang mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa Pak? Gitu ketartilannya ya. Jadi di infisol saja dulu. Infisol antara satu kalimat dengan kalimat yang sehingga ya bagi kita. Ya kalau bagi mereka punten maaf seperti tingkat qorinya mungkin mu'amar Pak ya. Ya sah-sah saja karena derajat keilmuan. Tapi kalau bagi kita masih keneh lepat Fatihahna nurutan geus muamar. Alhamdulillahi rabbil. Betul tidak Pak? Lepat. Jadi lagamna diturutan ari katartilanana kalewat itu menjadi tidak keabsahan. Banyak Pak imam yang memaksakan seperti begitu. Ketartilannya tidak, yang diambilnya lagamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan enakin Pak ya. Kalau lihat intonasinya lagamnya, contohnya Maliki yaumiddin. Enakin tuh Pak. Lepat tuh.
Lepat masa maliki. Masa panjang. Itu kan lahnul khawfi, Pak. Kayak enakeun tapi sebetulnya iya, lepas. Iya, eta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku masalah apa yang ia pinta. Jadi pada kalimat ini apa yang dipinta oleh hambaku akan Allah kabulkan, karena kalimat ini antaraku dan antara hambaku. Terakhir, iyyaka, tak sampai sana Pak, satu kalimatnya. Na'budu, ya jangan sampai begini. Iyyaka na'budu, lepas. Jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak benar Pak ya? Padahal lepat. Jadi satu kalimat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Na'budunya itu satu kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sampai begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepat. Ya, insyaallah. Artinya apa? Ya antara ya kesempurnaan satu kalimat, jangan sampai satu kalimat ini seolah-olah satu kalimat padahal sebetulnya dua kalimat. Ya, itu ada jeda. Ya, tapi berhenti jangan terlalu lama, nanti akan membatalkan sholat juga. Ya, itu gitu Pak. Jadi jangan pas gitu. Artinya ya berhenti jangan terlalu lama di dalam ruku, nanti bisa membatalkan sholat juga. Itu. Nanti ada di bahasanya. Iya. Lanjutnya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kira-kira. Ya, satu kalimat. Karena ini masuknya kepada satu alif lam syamsiyah, ihdinas. Nah, itu masukkan alif lam syam. Ihdinas. Jadi jangan sampai begini nih, lepas Pak kalau ini. Ihdinas, lepas. Pilih. Ihdinas siratal mustaqim, lepat. Kedah masukkan alif lam syamsiyah. Kalau sudah masuk kepada alif lam syamsiyah, seolah-olah alif itu tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil Jadi awas ginnya jangan jangan begitu. Khairil maghdubi 'alaihim walad mad lazim ya. Walab. Awas, jangan keba. Ada yang suka keba. Walab dolin. Ada Pak? Masih ada yang walab dolin. Nah, jadi ayaba. Walab dolin.
walau mad lazim musaqal kilmi harus dijelaskan. Ya. Qala barang siapa yang mengatakan itu yang dua ayat itu Pak. Qala Allah berfirman, hadza li abdi. Ini bagi hambaku, wali abdi masalah dan bagi hambaku masalah apa yang ia pinta. Akhrajahu Syaikhani dikeluarkan ya ini hadis oleh Imam Syafi'i. Nah itu Pak. Summa in ajazal musalli anha lazimahu qira'ata qadaruha min baqiyatil Qur'an. Kemudian timbul masalah. Bagaimana dia tidak hafal dan tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan di dalam sholat itu membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Gitu Pak. Jika seorang musolli tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, lazimahu qira'ata qadriha min baqiyatil Quran. Boleh, baca saja apa yang ia mampu dari surat Al-Quran. Ya boleh. Kada Al-Fatihah nanti apalah tuh Pak. Dah apalah dengan saukur bismillahirrahmanirrahim. Ya baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini di dalam membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Ada nggak Pak kira-kira yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Iya. Ya mungkin seorang mu'alaf mungkin ya. Gitu kan. Ya baca yang ia mampu dari surat Al-Quran. Ya mungkin hafalnya cuma qul huwallahu ahad, ya mungkin itu saja yang dibaca. Nah, nanti akan lebih ada kelanjutannya. Walau mufarraqan alal mu'tawad, meskipun terpisah-pisah menurut pendapat mu'tamad. Itu. Maksud terpisah-pisah teh Pak, dicak-celok gitu ya. Da apalna teh nya apal cangkem. Nah, itu Pak ya. Itu. Summa in ajaja andalika lazimau qira'ata qada min dzikrin aw du'ain. Ayat Al-Qur'an tidak hafal, masih tidak mampu. Ayat Al-Qur'an juga. Kemudian jika seseorang tidak mampu dari itu, dari membaca salah satu Al-Qur'an, gitu Pak ya, meskipun tadi terpisah-pisah, maka ia mampu membaca qadariha. Yang ia mampu min dzikrin aw du'ain. Boleh kalau tidak mampu lagi dari ayat Al-Qur'an, boleh dengan zikir atau dengan berdoa. Boleh Pak, tidak menjadi masalah. Jadi Al-Fatihahnya diganti dengan apa? Dengan zikir atau dengan doa. Wa yajibu kaunuhu sab'atu anwa'in. Tapi zikir dan doa itu harus termaktub di dalamnya sab'atu anwa, 7 macam. Misaluha, contohnya bidzikri di dalam zikir. 1 harus ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh Pak. Sampai ke arah sana ya. Jadi apa? Tidak bisa membaca Al-Fatihah, baca Al-Quran yang dia hafal. Tidak ada Al-Quran yang dia hafal, boleh membaca subhanallah ya dzikir. Tadi yang sudah disebutkan. Fahadhihi khamsatu anwa. Ini yang 5. Tadi syaratnya harus ada 7. Kemudian dilanjut dengan Masya Allahu kana. Itu yang ke-6. Lam yasa Allah lam yakun naun. Itu macam yang kedua. Fal jumlah itu sab'atu anwa'in. Maka jumlahnya menjadi 7 macam. Jadi kalau mau oleh zikir, ya dengan zikir yang 7 macam ini. Lebih panjang lagi. Mending keneh ngapalkeun surat Al-Fatihah. Lakin qala As-Suwaifi, tetapi Imam As-Suwaifi mengatakan wa hadhihi sittatu anwa, yang 6 macam ini fayudamu ilaihal basmalah, itu termasuk al basmalah. In kana yahfaduha, dia menghafalnya, wa illa dumma ilaiha nau'an akhar. Wa illa jika tidak dumma dikumpulkan ilahi kepadanya nau'an akhar, macam yang lain. Intah. Itu menurut apa? Jadi boleh katanya 6 saja, tidak termasuk yang ke-7-nya malam yasa Allah
lam yakun. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Sampai sana mungkin Pak ya. Boleh, tidak menjadi masalah. Bagaimana? Aduh, ini lanjutkan Pak. Lanjutkan dulu. Lanjutkan saja dikit lagi ya. Ada tuh 5 menit lagi lah. Ya. Summa yukarriru dzalika aw yazida alaihi hatta yablugha qadral Fatihah. Itu terus diulang-ulang Pak dalam berdiri. Jadi seolah-olah dia membaca mengulang itu sama dengan lamanya dia membaca surat Al-Fatihah. Contoh kira-kira membaca Al-Fatihah berapa menit Pak? Ya 1 menit mungkin ya. Mungkin yukarir diulang-ulang subhanallah walhamdulillah itu selama dia selama tatkala seseorang lamanya membaca surat. Jadi jangan 1 kali begitu Pak ya. Maksudnya jangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim masyaallahu kana Allahu akbar. Bukan begitu. Dia mengulang-ulang bacaan itu selama seseorang lama membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Berarti kalau itu diulang-ulang ya sampai 5 kali diulang-ulang. Jeda waktunya itu hampir sama dengan tatkala seseorang membaca surat Al-Fatihah. Wa du'a'u kadzikri, doa pun juga seperti zikir. Wa yu'tabaru ta'alluqu bil akhirah. Kalaupun mau oleh doa, Pak, maka doa itu diisyaratkan harus kaitannya dengan urusan-urusan akhirat. Itu. Jadi nih Fatihah tidak bisa diganti dengan sebagian ayat Al-Quran. Juga tidak bisa diganti oleh dikir. Dikir pun juga ini tidak bisa diganti dengan doa. Boleh. Tapi doa ini sebisa-bisa ta'alluqu bil akhirah. Doa yang kaitannya dengan urusan akhirat. In aropa dalika eta ge mun apal. Gitu. Mun apal wa ila atabi doa dunia. Ya, kalau tidak apal mah dengan doa duniawi saja boleh, tidak menjadi masalah. Jadi itu Pak, sampai mentoknya doa yang urusan duniawi. Jadi kan kaitannya Al-Fatihah nih tidak bisa. Kemudian diganti dengan Al-Quran. Al-Quran pun juga tidak bisa diganti dengan dikir. Dikir pun juga tidak bisa diganti dengan doa. Doa tidak bisa, doa saja dengan urusan akhirat. Doa urusan akhirat tidak bisa, doa saja dengan urusan dunia. Kita sampai sana Pak. Kumaha dengan dunia, urusan ngadoa dengan urusan dunia tidak bisa. Didoakeun. Ini asa kacida Islam dileleutik. Itu hafal doa-doa acan. Tadi Pak, tadi membaca Al-Fatihah itu hifdon, satu dengan cara dihafal. Kemudian yang kedua apa? Dituntun. Kemudian ketiga membaca mushaf itu. Berarti kalau ngadangukeun hungkul nggak bisa tadi Pak. Terakhir harus berdoa tadi Pak ya. Doa juga nggak bisa ya. Doa. Oh dengar. Ya meureunna alternatif terakhir cek urang kitu meureunna ngadangukeun da bisa nanti ngadangukeun meureunanya. Contoh tadi ngadangukeun dia membaca surat mungkin dia salatnya salat berjamaah doang lah. Jicing we kumaha nuturkeun imam we meureunna ngadoakeun. Jadi kan tadi Pak mungkin kaitannya dengan salat ikut salat berjamaah. Jadi rajin dia mungkin berjamaah apa ya? Mendengar saja mungkin. Ya, mudah-mudahan we dapat pahala berjamaah. Gitu, jadi ngukurnya ke sana. Ya boleh tidak menjadi masalah itu. Lamun daek berjamaah masalahna eta. Kalau tidak mau berjamaah, ya selesai sudah dia. Wa yajibu ayyakuna bil arabiyati. Itu semuanya mesti dengan berbahasa Arab. Fa in ajaza tarjamat Fa'in ajazaan hatar jama bi'ai lugotin sya, meskipun dia tidak punya kemampuan untuk menerjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Fayajibu taqdima tarjamatil muta'alah bil akhirah.
maka wajib mendahulukan, menterjemahkan kaitannya dengan urusan akhirat ala arabiyhi ghairuhu, kepada bahasa Arab selainnya. Fa ilam ya'rif, jika tidak tahu, ghairil muta'alliq bidunya, yang tidak urusannya dengan apa? Dunia, atabihi wajah. Ya, kalau sudah tidak ada kemampuan, silahkanlah sesuai dengan apa yang ia mampu. Ya mungkin tadi Pak, mampu nangadangukeun, mampu na diterjemahkan, ya terjemahkan. Gitu. Wa minal muta'alliq bil akhirah. Nah, contoh Pak, doa yang urusannya dengan urusan akhirat. Allahumma gfirli warhamni wasamihni wardo'ani. Ah ini bagi pusing lagi sebetulnya meningkatkan surat Al-Fatihah. Aduh, nu agung ngadoa teu bisa Fatihah teu bisa, aduh lumayan. Wa minal muta'alliq bi dunya, adapun dengan urusan dengan dunia, boleh Pak ini saja. Karena urusan akhirat mungkin tadi sulit ya. Allahumma gfirli warhamni wasamihni wardo'ani. Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wasamihni, lapangkanlah aku, wardo'ani, dan ridhoi aku. Nah itu urusan akhirat. Atau dengan urusan yang muta'aliknya bidunya. Allahumma rejaqni zaujata hasna'a. Waduh, boleh Pak. Ya Allah, berikanlah kepadaku zaujata hasna, istri yang molek, istri yang cantik. Wadipah manya keur salat teh Gusti paparinan abdi pamajikan nu geulis nunjuna tepan teh kitu intunya zaujata hasna. Satu sumain ajaja andalika waqafa biqadril Fatihah diwujuban. Kemudian jika tidak ada kemampuan tadi Pak mentok ya sampai doa yang sifatnya urusan apa? Dunia, waqafa, maka berdiri saja Pak. Jadi cicing we, nangtung we, ngan berdiri nate salami bacaan surat Al-Fatihah. Nangtung we, gitu ya. Biqadril Fatihah wujuban. Yang wajib lamanya berdiri wajib lamanya membaca seseorang Al-Fatihah. Wala yutarjam anil Fatihah, tapi jangan diterjemahkan Al-Fatihahnya. Wala an baqiyatil Quran, juga tidak selain Al-Quran. Idza kana badalan anha, jika itu memang sebagai pengganti. Bihilafi takbir, berbeda dengan takbir indal aji Arabiyah. Jika tidak ada kemampuannya anil Arabiyah dari bahasa Arab. Wa tarjim anhu, boleh diterjemahkan dengan kaitannya dengan apa? Takbir. Tapi kalau Al-Fatihah mah tidak boleh diterjemahkan. Jadi cicing we, ngadeg we, gitunya. Wala yajibu ale taruh lisani, yang tidak boleh Pak digerak-gerikan apanya? Ya mulutnya. Kata apa? Kunyah kenyoh tidak boleh. Nipu batur seolah-olah kenapa apa? Membaca surat Al-Fatihah tidak boleh. Bihilafil ahros alladhi torehor, kecuali orang yang bisu. Kalau orang yang bisu tidak bisa berbicara, boleh membaca Al-Fatihahnya dengan apa Pak? Digerak-gerakkan apa? Mulutnya. Nah itu. Jadi bagi orang yang tidak bisu justru tidak boleh digerak-gerakkan apa? Mulut. Jadi seolah-olah dia sedang membaca surat Al-Fatihah. Tidak. Ya diam saja kalau tidak bisa. Gitu. Lama berdirinya itu tatkala seseorang lama membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang bisu tentu tetap itu harus digerak-gerakkan. Gitu ya, apanya? Surat Al-Fatihahnya. Nah itu Pak. Ya, boleh. Ya, betul. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini madhab kita saja apalah termasuk surat Al-Fatihah, mazhab Imam Syafi'i ya, termasuk surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim mutlak harus dibaca. Ada memang yang menganggap Bismillah ini tidak termasuk surat Al-Fatihah. Bukan berarti dia tidak membaca Bismillah, dia mensirkan bacaan Bismillah. Bukan berarti tidak membaca, membaca cuma disirkan.
Nah, kalau yang menganggap bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah, maka seyogianya menjaharkan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau punya Bapak itikad terhadap mazhab yang pertama, ya jaharkanlah bismillahirrahmanirrahim karena termasuk surat Al-Fatihah. Bisa Pak dipaham ya? Gitu, insyaallah. Ini pertanyaan nih dari orang dari Jawa. Utama mana amaliyah zikir berdoa dengan mengaji terapi ini? Oh, gitu ya. Ini kan yang kita bahas zikirnya ini sebagai pengganti apa Pak? Pengganti Al-Fatihah yang kita sedang bahas nih. Gitu ya, yang sedang dibahas adalah zikir doa. Ini kan alternatif. Oh, di luar konteks bacaan Al-Fatihah. Ya, Abdul mana? Ya. Mana yang lebih utama? Jadi pilihan ya. Kalau saya mau menjawab dengan tegas dan jelas, lebih afdol thalabul ilmi. Ya, ilmu heula. Jadi maaf Pak, maaf ya, maaf. Kalau di sini ada thalabul ilmi, Bapak zikir di sana afdolan kita Pak yang bari ngantuk-ngantuk juga. Daripada doa gitu ya. Di sini ada thalabul ilmi, afdolan thalabul ilmi. Gitu. Tapi tidak menafikan kebaikan seseorang tatkala berzikir dan berdoa, tidak menjadi masalah. Tapi kalau melihat keafdolan, afdol thalabul ilmi. Nah, gitu insyaallah. Atas. Ya. Ya, betul. Setuju Pak. Jadi setuju, apalagi Bapak setuju lebih awal duduknya. Itu Pak. Jadi lebih afdol talabul ilmi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, apa tadi ada pesanan apa Pak? Baca surat Al-Fatihah ya? Tapi saya takut salah juga karena rasa grogi Pak ya. Satu ayat saja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kenapa amin? Wali abdi masalah. Itu Pak yang menjadi masalahnya. Ya, kenapa amin? Wali abdi masalah. Hambaku apa yang ia pinta, Allah akan kabulkan. Makanya amin. Itu kan yang ini satu ayat. Ini satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat ke-6 Pak. Ayat ke-7-nya. Bagaimana sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan. Itu ayat 7. Di sana itu kalau tidak salah lam alif ya. Lam alif itu berarti mutlak, jangan berhenti. Gitu. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an juga ada lam alif tapi ada ha di bawahnya itu. Ha itu tandanya mungkin alternatif itu teh, kalau tidak kuat boleh juga berhenti. Gitu. Jadi kalau di dalam Quran yang dulu Pak, kalau di Quran sekarang mah tidak ada. Itu lam alif. Jadi ini adalah ayat 7 saja. Jadi afdolnya jangan berhenti, disambung satu ayat gitu. Ya memang harus ini juga Pak ya, kudu panjang napas juga. Bagaimana kalau saya tidak ngos-ngosan? Ya namanya juga ngos-ngosan, sesuai aja dengan kemampuannya Pak ya. Gitu. Subhanallahu akbar, teu mampu Al-Fatihah juga, teu mampu doa, teu mampu dzikir. Diam weh gitu. Tapi bagi yang mampu, masa saya mah bagi yang sudah mampu kemudian sholatnya sekarang tidak membaca Al-Fatihah, ya itu batal. Ya Bapak sekarang sudah mampu membaca Al-Fatihah kemudian sholat tidak membaca Al-Fatihah, nah ya tidak sholat gitu ya. Nah itu kaitannya dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, insya Allah cukup Pak ya. Cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad